Halo, saya Albertus Mausudoni, kelas L2, NIM 19038820101095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang neurologis dalam bahasa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester psikolinguistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian neurologis bahasa. Neurologis bahasa atau neurolinguistik adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak. Ada juga pengertian lainnya, yaitu neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemulihan dan penggunaan bahasa. Selanjutnya, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Struktur otak. Otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan kanan, yang dihubungkan oleh korpus callosium. Setiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yang terdiri dari beberapa lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Selanjutnya, fungsi otak yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berbelok-kelok membentuk lekukan atau disebut sulcus, dan benjolan disebut gyrus. Yang kedua, korteks. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting bagi elementer maupun fungsi kortikal. Selanjutnya, yang terakhir, tiga, gyrus yang terdapat pada korteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak terbagi menjadi 6 tahap, yaitu pembentukan tabung neural. Yang kedua, profilerasi seluler untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga, perpindahan seluler dari germinal subependymal ke korteks. Yang keempat, diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Yang kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Yang keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Selanjutnya, fungsi kebahasan otak. Fungsi bicara dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa. Meskipun hemisfer kiri dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicara seorang akan menjadi monoton tanpa menampakkan adanya emosi dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Selanjutnya, otak wanita. Penelitian yang telah dilakukan Paul Broca menyatakan bahwa otak pria lebih besar daripada otak wanita, sehingga dikatakan otak pria lebih berfungsi baik, lebih cerdas, dan memiliki kelebihan lain jika dibandingkan dengan otak wanita. Namun, hal ini tidak dapat diterima sepenuhnya, karena perbedaan mendasarkan antara otak pria dan wanita adalah pada cara kerjanya. Meskipun otak wanita lebih kecil daripada otak laki-laki, otak wanita memiliki keunggulan, yakni satu, otak wanita lebih seimbang. Kedua, otak wanita lebih tajam. Ketiga, otak wanita lebih awet dan selektif. Selanjutnya, peningkatan kemampuan otak yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kecepatan baca ini bisa dilatih. Yang kedua, menurut Diana Alexander, lambannya kecepatan membaca dan minimnya
daya ingat seorang terhadap yang dibacanya adalah karena tidak terfokusnya mata pada apa yang dibacanya. Oleh karena itu, menurut Diana Alexander, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengubah kebiasaan itu adalah membaca dengan runtut dari samping kiri ke samping kanan halaman dengan bantuan jari tangan yang digunakan untuk mengikuti baris demi baris kalimat tersebut. Mata harus dibiasakan untuk mengikuti rute ini secara tertib. Selanjutnya, pemberahasaan hewan. Bukan hanya manusia saja memiliki otak, hewan juga memiliki otak. Tetapi perbedaan otak manusia dan otak makhluk hewan seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada besar dan beratnya otak itu, melainkan juga pada fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya bisa disebut manusiawi, sedangkan pada otak hewan tidak. Karena ketidakadaan fungsi-fungsi yang disebut manusiawi inilah maka hewan-hewan disebut tidak dapat berbicara atau berbahasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.